Kita akan mewawancarai selaku pengusaha terbesar di Malang. Amin. Oke, yang pertama ada profil dan latar belakang. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak Iya, atau Ibu? perkenalkan nama saya Naila Alista Syahira, biasa dipanggil Naila, kelahiran 6 Desember 2002. Mungkin sedikit latar belakang dari saya ini, saya itu di usia yang 23 tahun ini sudah berkecimpung di dunia peternakan. Fokus saya sendiri hari ini di pensuplai telur ya. Itu sih Hmm, sedikit tentang saya. apa motivasi utama Ibu untuk membangun usaha tersebut? Motivasi saya mungkin karena saya anak pertama ya, jadi pasti usaha ini akan diteruskan kepada saya, sehingga itu motivasi saya untuk mau membantu ayah saya selaku pemilik usaha, sehingga motivasi terbesar saya adalah untuk eh, membanggakan kedua orang tua. Itu aja sih kayaknya. Oke. Terus selanjutnya ini tentang leadership behavior. Oke. Bagaimana Bapak atau Ibu menggambarkan gaya kepemimpinan yang Anda terapkan dalam menjalankan usaha? Menggambarkan gaya kepemimpinan yang Anda terapkan. Gaya kepemimpinan itu maksudnya gimana ya? Eh, Maksudnya gaya kepemimpinan itu otoriter kah atau apa? Terus kenapa kok begitu? Misal kayak yang tegas, Berarti mungkin otoriter ya? ya otoriter. Iya, Oh, otoriter. iya. Oh, oke. Kenapa harus otoriter? Apa memang Anda galak? Ya karena untuk mendisiplinkan sih, karena memang kita ini kan berjalan bersama-sama saling membutuhkan, sehingga harus ada peran leader di dalamnya. Jadi ya itu harus ada yang tegas, tetapi tetap lembut dan baik gitu sih. Oke. Bagaimana Bapak atau Ibu memberikan arah dan visi kepada tim? Arah dan visi tentunya dengan apa ya? Pasti sebelum mereka bergabung itu pasti kita info sih kalau kita ini arah usaha kita ini untuk menjadi salah satu supplier bahan pokok yang paling bisa diandalkan pelayanan dan kualitasnya di Malang. Hmm. Pasti pendekatannya seperti itu. Sehingga mereka sendiri juga bila mana yakin untuk masuk dan membantu bekerja sama bersama kami, pastinya harus memikul tanggung jawab yang sama. Untuk pendekatan arah dan visi sih mungkin bisa eh, kedekatan saya dan masing-masing tim ya. Selalu memberi masukan, selalu mengingatkan gitu sih. Selanjutnya kita langsung ke decision making and empowerment. Bagaimana Bapak Ibu memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada anggota tim? Kepercayaan dan kewenangan tentunya tim itu juga harus saya beri kebebasan ya. Tetapi dalam norma atau aturan yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Kepercayaan yang saya kasih itu ya kalau misalnya memang ada pelanggan yang siap, yang mau untuk langsung straight pesan tidak melalui saya, juga saya pasrahkan. Gitu sih, kepercayaan tuh ada di berbagai aspek sebetulnya. Apakah ada contoh keputusan sulit yang pernah diambil? Keputusan sulit sih bukan ke karyawannya tapi ke pengaturan stoknya. Jadi ya kalau untuk tim, untuk keputusan sulit yang ada dalam internal tim-tim kami itu mungkin harus selalu mempertimbangkan dan bisa memilih mana kesalahan yang bisa ditoleransi atau enggak sih. Mungkin itu aja. Mungkin kinerjanya bagus, tetapi ada beberapa kesalahan yang kurang bisa ditoleransi. Itu juga masuk dalam keputusan sulit ya.
Oke, selanjutnya ke leading change and innovation. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi perubahan di lingkungan bisnis? Perubahan di lingkungan bisnis itu akan selalu ada. Jadi cara menanggapi paling mudah adalah dengan strategi yang sudah kita siapkan. Dan strategi itu juga perlu riset sebelumnya, juga perlu perhitungan, juga kadang gagal, juga kadang berhasil. Tetapi ya itulah bisnis, penuh dengan perubahan, penuh dengan hal-hal yang kita mungkin belum ketahui atau pelajari juga sebelumnya. Jadi ya apapun itu harus siap, apapun itu siap, apapun itu juga harus bisa berusaha mengatasi dengan strategi-strategi itu tadi sih. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Ibu Naila selaku Direktur Perusahaan Kandang Telur Pulet di Kota Malang, menurut saya dari refleksinya saya menyadari bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur jalannya perusahaan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, mengambil keputusan yang tepat, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hal yang paling menarik bagi saya adalah keberanian owner yang berani mengubah model bisnis dari budidaya ayam bertelur menjadi perusahaan trading telur ayam, yang dimana keputusan tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani keluar dari zona nyaman dan melihat peluang baru demi keberlangsungnya perusahaan. Selain itu, owner juga menunjukkan kepedulian terhadap karyawannya, di mana si owner ini memberikan pelatihan kepada karyawan, lalu mendengarkan masukan, serta menyesuaikan kompensasi ketika beban kerjaan meningkat. Jadi memberikan gift kepada karyawan dari hasil kerja yang karyawan tersebut lakukan. Nah, selain itu hal tersebut itu membuat saya memahami bahwa keberhasilan perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis, tetapi juga oleh hubungan baik antara pemimpin dan juga karyawan. Dari wawancara ini saya juga belajar bahwa komunikasi terbuka dan keterlibatan langsung itu dalam operasional perusahaan itu mampu membangun kepercayaan serta meningkatkan motivasi kerja karyawan. Sikap owner yang tidak menolak kritik dan selalu mempertimbangkan data sebelum mengambil keputusan merupakan contoh kepemimpinan yang efektif. Hal seperti itu sebenarnya sangat bagus. Nah, apabila saya membangun perusahaan di masa depan, saya ingin menerapkan nilai-nilai tersebut dan menjadi pemimpin yang terbuka terhadap masukan, agar kita mengerti kekurangan dari kinerja perusahaan kita itu di mana, apakah ada karyawan yang kesusahan dan sebagainya. Terus saya juga harus mampu mengambil sebuah perubahan, mengambil peluang baru tanpa harus takut akan resiko yang akan saya ambil itu. Karena sebagai pemimpin ya seperti yang saya katakan tadi, yang dimana Ibu Naila ini berani membuka atau mengambil peluang baru dari bisnis petelur ayam menjadi trading telur ayam, karena itu salah satu langkah yang sangat berani dan memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika dia akan memimpin sebuah perusahaan, agar usaha ini bisa berlangsung dan awet dan memberikan keuntungan satu sama lain oleh karyawan, oleh direktur maupun konsumen. Lalu saling menghargai satu sama lain. Saya percaya bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan hubungan harmonis dengan seluruh pihak yang terlibat di dalam bisnis, mau itu karyawan, pihak yang bekerja sama, dan juga konsumen. Untuk refleksinya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Berdasarkan hasil wawancara, KMP atau Kandang Malang Pulet merupakan bisnis yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan pasar. Transformasi dari usaha budidaya ayam petelur menjadi perusahaan trading telur menunjukkan kemampuan pemimpin dalam melihat peluang dan mengambil keputusan strategis untuk mengembangkan bisnis. Salah satu yang menurut saya perlu dipertahankan adalah gaya kepemimpinan yang tegas, namun tetap menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan. Selain itu, kepercayaan juga diberikan kepada tim dalam melayani pelanggan juga menjadi nilai positif, karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan efektivitas kerja. Komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan juga menjadi kekuatan utama yang mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, seiring berkembangnya perusahaan dan bertambahnya jumlah karyawan, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, perusahaan dapat mulai membangun sistem kerja yang lebih terstruktur melalui SOP yang jelas, lalu ada evaluasi kinerja secara berkala, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dari perspektif leadership, saya juga menyarankan agar pemimpin lebih melibatkan anggota tim dalam memberikan ide dan masukan untuk mengembangkan bisnis. Dengan demikian, karyawan akan merasa lebih dihargai dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berkontribusi. Tapi secara overall, Kandang Malang Pulet ini telah menunjukkan praktik kepemimpinan yang baik dengan mempertahankan budaya disiplin dan pelayanan yang berkualitas, serta meningkatkan pemberdayaan karyawan. Perusahaan memiliki peluang besar untuk berkembang di masa depan.